الحمد لله على الإسلام والسنة وعلى فهم سلف الأمة، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berada di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Thana'uhu. Inilah muhadarah kuliah atau ta'lim kita yang kedua dalam membahas permasalahan anak yang saya beri judul dengan seri Untukmu Anak-anak Muslimin. Dan kita sampai pada bagian yang kedua dengan judul atau bab di kitab Menanti Buah Hati halaman 131, ketika anak itu lahir. Pada pertemuan yang pertama kita telah membahas dari bab pertama, dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-15 sebelum anak itu lahir. Dan sekarang anak itu telah lahir ke dunia ini, dan kita sebagai orang tua harus melanjutkan perjalanan safar ilmiah dan amaliyah dalam menyongsong masa depan yang cerah dan gilang gemilang dalam mempersiapkan generasi kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri dan hati kepada Rabbul Alamin, yang berjalan di muka bumi, yang hidup di dunia yang fana dan rusak dan terlaknat ini dengan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena anak-anak merupakan masa depan Islam. Setiap generasi, setiap agama, setiap keyakinan mempersiapkan generasi setelah dia. Islam sangat memperhatikan permasalahan anak. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sangat cintanya kepada anak-anak, sangat memperhatikan anak-anak. Bahkan anak-anak disertai dalam segala urusan. Mereka hadir di majelis ilmu,
Mereka hadir bersama Nabi yang mulia dan para sahabat, orang-orang tua di saf-saf salat. Mereka ikut serta dalam ibadah haji dan umrah yang sangat besar. Mereka ikut dalam ibadah pembersihan diri dan hati, ibadah as-siyam dan seterusnya. Dan Nabi mempunyai perhatian yang demikian besar terhadap anak-anak, karena anak-anak adalah pewaris orang tuanya. Bukan hanya mewarisi harta, tapi mewarisi pendidikan, mewarisi ilmu, mewarisi amal, mewarisi perjalanan kehidupan. Akan kita bawa kemana anak-anak kita ini? Setiap orang, setiap ajaran yang mempunyai keyakinan mempersiapkan generasi anak-anak, mempersiapkan anak-anak sebagai masa depan mereka yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai anak demikian luasnya dalam Islam. Dan tidak sedikit di antara para ulama yang menulis tentang permasalahan ini. Seperti Al-Imam Ibn Qayyim dengan kitabnya yang sangat besar, Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Mawlud. Hadiah yang penuh dengan kecintaan tentang hukum-hukum anak. Islam telah mengatur permasalahan anak ketika anak itu lahir. Kita akan membahas dalam muhadarah yang kedua ini bab ketika anak itu lahir. Dan nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak. Dengan demikian, sebagian besar sebagai muqaddimat, pengantar-pengantar bagi setiap bapak mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan anak. Maka bab ini saya buka, bab yang kedua, pasal ke-16 dengan judul setiap anak dilahirkan atas dasar Islam. Ini seluruh manusia lahir membawa dinul Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Agama din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah
dalam asma wa sifat-sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kemudian saya bawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai tafsir dari ayat tadi. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, wa fi riwayatin ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, wa fi riwayatin wa yusharrikanihi. Setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah. Tidak seorang pun anak yang lahir melainkan dia dilahirkan 'alal fitrah. Kata ulama dan ijma' para ulama kaum muslimin, yang dimaksud dengan fitrah adalah al-Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia sebagai Yahudikah atau Nasranikah atau Majusikah atau kaum musyrikin. Ini pasal yang ke-16. Bahwa setiap anak lahir membawa dinul Islam. Orang tuanya lah yang kemudian merubah dia menjadi Yahudikah, Nasranikah, Majusikah, dan seterusnya. Dan ketentuan demikian, kepastian, dan tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah. Pasal yang ke-17 saya beri judul halaman 139. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, tidak berdosa dan tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Menyalahi sebagian keyakinan manusia yang mengatakan, yang mengiktikadkan bahwa manusia lahir menanggung dosa bapaknya Adam, menanggung dosa Adam, menanggung dosa bapaknya itu Adam. Ini merupakan kebatilan. Islam salah satu dari sekian banyak qawaidud din, kaidah-kaidah yang ada di dalam agama kita adalah setiap manusia lahir atas dasar
Islam dan suci dan tidak membawa dosa atau menanggung dosa kedua orang tuanya. Saya bawakan hadis yang sangat menarik. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saya tidak bawakan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah karena sering terjadi salah dalam menerjemahkan dan menafsirkan hadis yang kita baca tadi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah sering ditafsirkan setiap anak lahir suci. Mereka menerjemahkan, menafsirkan fitrah di situ dengan suci. Ini kesalahan dan kekeliruan. Karena fitrah yang dimaksud dalam hadis adalah fitrah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 30. Yaitu Al-Islam. Untuk menunjukkan kesucian anak. Setiap anak lahir, setiap anak yang lahir suci. Tidak ada dosa sama sekali. Dan tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Ada banyak dalil dari Al-Quran dan hadis. Saya bawakan salah satu hadis yang sangat menarik sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji termasuk umrah lillah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena tujuan lain, bukan ingin disebut sebagai Pak Haji, tapi lillah, karena Allah. Falam yarfuth, dan dia tidak mengerjakan rafath, hubungan suami istri dan segala pendahuluannya. Walam yafsuq, dan dia tidak mengerjakan kefasikan, setiap perbuatan dosa. Ketika seorang masuk dalam ibadah haji dan dia telah ihram atau ibadah umrah, maka dilarang dia melakukan segala bentuk kefasikan. Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia akan kembali seperti ia dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa. Keutamaan ini khusus untuk ibadah haji, tidak umrah. Umrah ada keutamaan yang lain. Tetapi larangan mengerjakan kefasikan, mengerjakan rafath sama ketika seseorang telah memasuki, telah ihram. Sabda Rasulullah SAW, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan ibunya, menunjukkan bahwa setiap bayi, setiap anak yang lahir bersih, suci, tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa noda sedikit pun juga, dan tidak menanggung beban atau dosa kedua orang tuanya. Ini asas di dalam dinul Islam. Kesucian anak yang lahir. Setiap anak lahir suci. Menyalahi keyakinan sebagian manusia bahwa setiap manusia lahir berdosa, membawa dosa kedua orang tuanya, Adam dan Hawa. Islam tidak demikian. Islam juga menetapkan asas bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Karena itu tuh seorang anak zina, dia tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Dia tetap suci dan bersih ketika dia lahir ke dunia, walaupun dari hasil zina. Dia dinamakan anak zina untuk membedakan mana anak yang lahir atas jalan pernikahan
dan mana anak yang lahir atas jalan perzinahan. Yang satu dibenarkan oleh Islam, dianjurkan, diperintah, yang satu dilarang oleh Islam, yaitu perzinahan. Pasal yang ke-18 ini merupakan kabar gaib yang wajib kita terima dengan keimanan. Kita benarkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu yang masuk dalam bagian keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita membenarkan segala yang beliau sampaikan kepada kita apabila datang dari hadis yang sahih, yang telah sah menurut pertama pemeriksaan para ulama yang ahlinya, yang kedua berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu hadis. Saya beri judul pasal yang ke-18, setiap anak yang lahir disentuh oleh syaitan, ditusuk kedua rusuknya dengan kedua jari telunjuk syaitan, maka berteriaklah dia, kecuali Maryam dan anaknya. Siapa anak Maryam? Isa bin Maryam. Dua orang inilah yang dikecualikan oleh Rabbul Alamin, yang syaitan tidak sanggup menusuk kedua rusuknya ketika keduanya lahir. Dari mana kita ketahui? Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini adalah hal yang gaib. Dan salah satu keimanan adalah beriman kepada perkara yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah beriman kepada segala perkara yang gaib. Salah satunya adalah kelahiran setiap anak ditusuk oleh kedua jari syaitan, ditusuk di kedua rusuknya oleh kedua jari syaitan. Ini. Kita lihat hadisnya, halaman 141. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma min mauludin yuladu illa wasyaitanu yamassuhu hina yuladu fayastahillu sari'an min massi syaitani iyyahu illa Maryam wa ibnaha. Tidak seorang pun anak yang dilahirkan melainkan syaitan menyentuhnya ketika dia dilahirkan, lalu dia berteriak menjerit lantaran sentuhan syaitan kepadanya, kecuali Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Isa. Yang dimaksud disentuh di sini dijelaskan di riwayat yang lain, ya. Kullu bani Adam yat'unu asy-syaitanu fi janbayhi bi isba'ihi hina yuladu غير عيسى بن مريم ذهب يدعن فطعن في الحجاب. Setiap anak Adam, manusia, ditusuk oleh syaitan di kedua rusuknya dengan kedua jari telunjuknya ketika dia lahir, selain Isa. Dalam riwayat yang sebelumnya bersama ibunya Maryam. Syaitan mau menusuknya, Allah berikan dinding hijab sehingga tidak bisa.
ya, maka berteriaknya anak itu, menjeritnya, ditusuknya dia oleh syaitan. Berteriaklah dia, ya. Dan ghalibnya memang seperti itu, dan hampir rata-rata seperti itu, ya. Dan ini merupakan berita gaib yang wajib kita terima, kita benarkan, dan kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan amantu billahi wa rasulihi. Ini keimanan, ini akidah. Kemudian pasal yang ke-19, disukai memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapat anak. Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan, menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada dua orang suami istri yang telah tua renta, Ibrahim Khalilur Rahman dan istrinya Sarah, akan memperoleh anak. Pertama Ismail, dan 13 tahun berselang datang lagi Ishak. Kita mulai dari kisah Sarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub qalat ya waylata alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un 'ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu 'alaykum ahlal bait innahu hamidum majid. Yang artinya, dan istrinya, istri Ibrahim itu Sarah, berdiri sambil tertawa, yakni heran melihat tetamunya para malaikat yang tidak mau menyentuh hidangan yang telah disuguhkan atau disediakan oleh suaminya dan dilayani oleh dia. Datang dua orang malaikat yang mulia, Jibril dan Mikail, yang akan menghancurkan negeri negeri Nabi Lut, karena kaumnya telah melakukan perbuatan yang sangat tercela di alam semesta ini, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh manusia, yaitu homoseksual, yang pada zaman kita ini begitu banyak homoseksual berkembang. Bahkan mereka meminta kebebasan. Wal'iyadu billah. Dua orang malaikat yang mulia ini datang bertamu ke tempat Ibrahim, dan Ibrahim menyediakan hidangan, maka mereka tidak menyentuh. Istrinya berdiri heran dan sambil tertawa. Kenapa mereka tidak mau makan hidangan yang telah disuguhkan dan disediakan oleh suaminya dan dilayani sendiri oleh dia? Maka kata Allah, kami sampaikan kepadanya kabar gembira akan kelahiran Ishak. Maka disukai memberi kabar gembira akan memperoleh anak dari diri kita, dari orang lain kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah bahwa dia nanti akan mempunyai anak yang telah ditunggu-tunggu selama puluhan tahun. Ibrahim sudah tua, Sarah sudah nenek-nenek, Sarah sudah nenek-nenek. Maka dia berkata, istrinya Sarah, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan seorang anak
padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula, syaikhan. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajib, yang aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Ini adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Menunjukkan bahwa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim dan Sarah sebagai istrinya adalah ahlul bait. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Menyalahi orang-orang Syiah Rafidhah yang tidak memasukkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi ke dalam ahlul bait. Padahal yang dimaksud ahlul bait adalah keluarga, dia, istrinya, anak-anaknya dan keturunannya. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha mulia. Di dalam surat Al-Hijr ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nubashshiruka bigulamin alim." Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim, yang pandai, yaitu Ishaq. Dalam surat Az-Zariyat ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyyiruhu bigulamin alim." Dan mereka para malaikat memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim, yang pandai. Ini kelahiran Ishaq ditunggu lama sekali oleh Sarah yang tidak punya anak. Maka ketika Allah takdirkan akan mempunyai anak, maka Allah perintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada suami istri. Dari sini para ulama beristinbat mengeluarkan hukum disukai memberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Dan sebelumnya ketika lahir Ismail, Allah Subhanahu wa taala pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia, yakni kepada Ibrahim, kabar gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang amat sabar dan penyantun. Ya? Ini kabar gembira kepada Ibrahim dan Hajar, istrinya, akan kelahiran Ismail. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishaq. Ismail lahir di Hijaz, di Makkah Al-Mukarramah, yang kemudian menjadi bapak bangsa Arab Hijaz. Ishaq lahir di Palestina, ya, markasnya para nabi dan rasul, di dekat Masjidil Aqsa nanti akan dibangun oleh Sulaiman. Jauh jaraknya, ya. Kedua-duanya Allah beri kabar gembira. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang langsung Allah berikan nama. Ada beberapa orang yang langsung Allah memberikan nama kepadanya. Adam, Yahya, Isa, langsung namanya dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang kami tidak
atau yang kami tidak jadikan sebelumnya yang serupa dengan dia, yang sama dengan Yahya. Ya, namanya belum ada orang dinamakan Yahya seperti itu, atau belum ada orang seperti Yahya. Dan seterusnya ada beberapa keterangan para mufassirin. Maka inilah yang dikatakan al-bisyarah, yaitu memberi kabar gembira atau memberitahukan kepada seseorang terhadap sesuatu yang menyenangkan dia. Yang menyenangkan dia. Ada lagi tahniah. Tahniah mengucapkan selamat, mendoakan kebaikan kepadanya, mendoakan keberkahan kepadanya sesudah dia mengetahui akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Saya memberikan contoh, mengambil dalil dari 3 orang yang diterima taubatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tertinggal di perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik yang turun ayat Al-Quran dan Allah katakan bahwa Allah telah menerima taubat ketiga orang ini. Nah, setelah anak itu lahir, ya, kan ini tertibnya dari pasal yang ke-19, kelahiran, beri kabar gembira, lahir anak, ucapkan selamat, dan anak itu telah lahir. Apa yang akan dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang bapa? Tasmiyatul maulud, masuklah ke dalam pasal ke-20, memberi nama kepada anak. Hakikat tasmiyah, pemberian nama, untuk mengenal terhadap sesuatu yang dinamakan. Dan Islam sangat mementingkan pemberian nama, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada yang selain itu. Siapa saja yang membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bertanya tentang nama. Apa nama tempat ini? Apa nama gunung ini? Apa nama jalan ini? Siapa namamu? Siapa nama bapakmu? Apa nama kabilahmu, sukumu? Kalau ada yang buruk, segera beliau robah. Jadi pemberian nama sangat penting dalam Islam. Di mana sebagian kaum muslimin asal-asalan dalam memberi nama. Ya. Nah, pasal yang ke-20 ini ada beberapa permasalahan. Lihat halaman 151. Masalah yang pertama, waktu memberi nama kepada anak. Kapan waktunya? Ada 2 waktu yang sunnah. Waktu yang pertama di hari kelahirannya, dan ini yang lebih afdal. Waktu yang kedua pada hari ke-7. Walaupun sebelum hari ke-7, hari kedua, hari ketiga boleh kita memberi nama, atau setelah hari ke-7 pun masih boleh. Tetapi yang lebih afdal dan mengikuti sunnah, hari pertama ini yang paling afdal, lebih mulia, atau di hari yang ke-7. Di hari yang ke-7. Saya bawakan sejumlah hadis. Di antaranya adalah dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wulida liya lailata gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semalam telah dilahirkan anak untukku, semalam telah lahir anakku, seorang anak laki-laki. Maka saya namakan dia dengan nama bapak saya, bapakku. Siapa? Ibrahim. Jadi bapak tertua beliau. Dinamakanlah beliau mendapat anak laki-laki, maka paginya dinamakan Ibrahim. Berdasarkan hadis ini bersama hadis-hadis yang lain
maka pemberian nama pada hari kelahiran termasuk salah satu waktu yang utama, selain nanti pada hari yang ketujuh. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, wulida li gulamun fa'ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wa ja'alahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya. Berkata Abu Musa, lahir anak saya laki-laki, lalu saya bawa kepada Nabi SAW. Maka beliau memberi nama Ibrahim. Kemudian beliau mentahnik dengan sebuah korma dan mendoakan keberkahan kepadanya. Kemudian menyerahkan lagi kepadaku. Kemudian Sahal bin Sa'ad mengatakan, ketika anaknya lahir, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Nabi taruh di pahanya, kemudian anak itu bermain dan diambil, dibawa pulang. Lalu Nabi SAW bertanya, kemana anak itu? Tadi sudah dibawa pulang. Masmuhu, siapa namanya? Nabi SAW selalu bertanya nama. Masmuhu, siapa namanya? Qala fulan ya Rasulullah, namanya si Anu ya Rasulullah. Kata Nabi, la, jangan namakan itu, akan tetapi namakanlah Munzir. Fasammahu yawma idzin al-Munzir. Maka pada hari itu dia dinamakan, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam menamakan al-Munzir. Ya, sangat penting sekali memberi nama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang, yakni seorang sahabat mengetuk pintu rumahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man?" Siapa? Sahabat itu menjawab, "Ana," saya. Nabi tidak suka, marah. Ana, saya. Yani siapa namamu? Baru disebut. Ya? Sehingga orang kadang-kadang menyembunyikan namanya, tidak mau menyebut nama. Nama sangat penting di dalam Islam. Hatta seseorang itu ditanya, ngetuk pintu, siapa? Saya. Siapa? Karena itu samar. Marah Nabi. Siapa? Namanya. Biar orang tahu. Ya. Nah, waktu yang kedua memberi nama pada hari ketujuh. Halaman 155. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma." Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembeli kambing untuknya pada hari ketujuh, dan dicukur rambutnya pada hari ketujuh, dan diberi nama pada hari ketujuh. Ada waktu yang utama dalam pemberian nama. Hari pertama, dan ini jelas lebih afdal. Yang kedua, hari ketujuh. Selain dari dua waktu itu, boleh, tetapi kurang utama. Kemudian masalah yang kedua adalah nama-nama yang dicintai dan disukai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama kamu yang paling dicintai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, "Sammi ibnaka Abdurrahman." Namakan anakmu Abdurrahman. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa
nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama-nama yang bersifat ubudiyah, penghambaan hamba kepada Rabbnya. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur, ila akhirih. Saya bersyukur kepada bapak saya yang telah memberikan nama kepada saya Abdul Hakim. Karena bersifat ubudiyah, penghambaan hamba kepada Rabbnya. Ya. Karena itu tidak boleh Al-Hakim dipanggil. Nama-nama itu nama-nama yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, menyalahi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menamakan anak-anak mereka dengan penghambaan kepada makhluk. Abdul Uzza, hambanya Uzza. Abdul Lata, hambanya Lata. Nama-nama berhala-berhala mereka. Seperti kita di sini menamakan dewa, dewi, Wisnu, Brahma. Hah? Apa? Wahyu? Wahyu Islam. Ya? Siwa. Wisnu, ya. Wisnu maksudnya. Ya. Nama-nama berhala wajib hukumnya diganti. Wajib. Berhala-berhala yang disembah-sembah, ya. Itu nanti akan hadis. Kemudian nama yang juga disukai, dicintai adalah nama para nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis saya bawakan, hadis nomor 157, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Sesungguhnya mereka biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang yang saleh sebelum mereka. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, sammu bismi wa la taqtanu bikunyati. Namakanlah dengan namaku Ahmad atau Muhammad, dan janganlah kamu berkunya dengan kunyaku, jadi kunya Abul Qasim. Ya, karena pada zaman beliau akan terjadi kesamaran. Kalau seseorang sahabat dikunyakan Abul Qasim, Nabi SAW juga kunyahnya Abul Qasim, karena anak tertua Nabi SAW laki-laki namanya Qasim, meninggal, wafat di masa kecil, dan beliau dikunyahkan dengan Abul Qasim. Kalau ada orang lain lagi Abul Qasim, kalau dipanggil ya Abul Qasim, maka dua-duanya akan nengok. Maka Nabi SAW melarang berkunyah dengan kunyah beliau. Kemudian saya jelaskan nama-nama 25 nabi dan rasul. Semuanya bagus, semuanya baik. Enggak ada istilah pasaran, enggak ada. Orang tidak mau lagi menamakan dengan nama para nabi dan rasul atau nama para sahabat dan sahabiat. Kurang keren, pasaran. Ya. Kemudian pada halaman 160 yang ketiga, dari nama-nama yang dicintai Allah dan Rasulnya ialah nama-nama yang menunjukkan bahwa manusia adalah hamba Allah, yakni ada sifat al-ubudiyah, penghambaan hamba kepada Rabbul Alamin. Ya. Yang kedua, atau nama-nama para nabi dan rasul, karena mereka adalah manusia yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, atau nama-nama yang bagus maknanya menurut syarak agama, bukan nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan oleh syarak sebagaimana akan diluaskan nanti. Ya,
Kemudian saya jelaskan bahwa Nabi SAW sangat mementingkan sekali dan memperhatikan betul-betul masalah pemberian nama kepada sesuatu, baik kepada manusia, orang per orangnya, atau suku-sukunya dan nasab-nasabnya, atau kepada tempat-tempat, kota-kota dan negeri-negeri, atau kepada gunung-gunung dan binatang dan seterusnya. Seringkali kita jumpai dalam sunnah beliau SAW bertanya, siapa namamu, siapa nama bapakmu, siapa nama anakmu, apa kabilahmu, sukumu, apa nama tempat ini, apa nama gunung ini, dan seterusnya. Kalau jelek diganti. Ada satu kampung namanya yang artinya kebakaran. Umar katakan, robah, nanti terbakar betul. Nama jelek, jangan. Nama jangan jelek. Ada orang namanya Hazm. Kata Nabi, ganti Sahal. Sahal artinya mudah. Orang itu mengatakan, sahabatnya mengatakan, enggak, ini pemberian nama dari bapak saya, enggak mau diganti. Ya sudah, enggak mau ganti, ya enggak apa-apa. Akhirnya dia bersifat keras, karena Hazan itu artinya orang yang perangainya kaku keras. Ini Musayyib bin Hazan, seorang sahabat. Ya, dia tidak mau mengganti karena ini bukan perintah wajib. Ya sudah, Nabi SAW akhirnya terbawa pada sifatnya itu, kata anaknya Sa'id bin Musayyab, ya, itu masuk sifat-sifatnya jadi begitu kita. Ya, ada hadisnya saya bawakan di sini. Ya. Beliau SAW memberi nama kepada sesuatu yang sesuai dengan zatnya. Manusia dengan nama yang cocok bagi manusia, bukan dengan nama-nama hewan, dan begitulah seterusnya. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW apabila beliau memberi nama, beliau SAW memberi nama yang sangat bagus sekali maknanya, yang tidak mensucikan diri. Maka ada orang wanita banyak yang namanya suci, ya. Itu wajib diganti. Karena suci mensucikan, la tuzakku anfusakum. Suci ada kan namanya? Suci wajib diganti. Yang meninggikan terlalu tinggi. Ada wanita namanya khairun nisa. Tidak boleh, wajib diganti. Karena khairun nisa Asia, Maryam, Khadijah dan Fatimah. Kemudian menyusul Aisyah. Ini khairun nisa fil alamin. Bagaimana mungkin kita namakan anak kita khairun nisa? Yang tidak mensucikan diri orang tersebut dan yang tidak merendahkan dia. Ada orang namanya pengki. Banyak namanya orang pengki namanya. Pengki namanya, kan jelek. Ada orang namanya bagong, iya kan? Apalagi itu? Terlalu rendah namanya, rendah. Akan tetapi nama-nama yang mempunyai makna dan arti yang menimbulkan semangat dan pengharapan. Contohnya Sahal, yang artinya mudah. Diharapkan segala urusan dunia dan akhiratnya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin, maka sebagai juru bicara kaum kuffar ketika itu, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr jadi juru bicara runding antara orang-orang kafirin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr pembesar orang kufar Quraisy yang di kemudian hari dia masuk Islam. Namanya bagus, Suhail. Ketika Suhail datang untuk mengadakan perjanjian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, berdoakan dia, sahulalakum min amrikum. Semoga mudah bagi kamu urusan kamu ini. Karena namanya artinya mudah. Artinya mudah. Maka Nabi SAW mendoakan
hatta orang kufar. Itu kan waktu itu Suhail masih kafir. Di kemudian hari dia masuk Islam. Karena itu saya mengumpulkan nama-nama sahabat yang bernama Suhail banyak karena tafaul. Yang dilarang kita tatayyur. At-tiyaratu syirkun, menganggap sia terhadap sesuatu syirik, tapi menumbuhkan pengharapan disukai. Lihat, ini Suhail bin Amr, pembesar orang-orang musyrikin waktu itu, tokohnya datang kepada Nabi akan mengadakan perjanjian, dan dia yang menekan Nabi SAW, harus perjanjiannya demikian, harus perjanjiannya demikian. Sampai dia hampir ribut dengan Abu Bakar Siddiq. Nabi SAW katakan, sahulalakum min amrikum. Semoga Allah mudahkan urusan kamu ini. Betul, di kemudian hari dia jadi salah seorang pembesar sahabat dan ahli dalam berpidato, dalam berceramah, dalam berkhutbah, dan jadi dai Islam, mengajak orang masuk Islam. Awalnya kafir, tetap karena namanya bagus, namanya Suhail, namanya Salal, mudah menumbuhkan pengharapan. Maka perjanjian kita ini semoga mudah. Sahulalakum min amrikum. Lihat Nabi, hatta kepada orang kufar, semoga mudah bagi kamu urusan kamu ini. Luar biasa pentingnya nama itu. Didoakan oleh Nabi SAW karena namanya yang bagus. Dan karena ini doa dari Nabi SAW, maka makbul. Maka terjadilah kemudahan-kemudahan sampai pada puncaknya dia sangat tertarik kepada Islam dan masuklah dia ke dalam Islam dan jadi pejuang Islam dan jadi ahli juru bicara dai dakwah, mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Ma'ruf kisahnya bahwa beliau adalah seorang sahabat besar di kemudian hari. Pengharapan terhadap nama. Orang kadang-kadang nggak cukup kok namanya pendek banget sih Sahal. Biasanya orang kita itu namanya 1, 2, 3. Dia kasih nama, bininya kasih nama, mertuanya kasih nama, bapaknya bisa 4, 5. Dalam Islam nama yang bagus 1. Nabi SAW tidak pernah merangkai kalimat karena susunannya tidak baik, bukan haram, tapi secara uslub bahasa Arab tidak bagus. Ahmad, Muhammad nggak bagus. Ahmad saja atau Muhammad saja. Orang Ahmad pendek namanya. Jadi masing-masing pengen berikan nama. Bapaknya kasih nama, bininya nggak mau kalah kasih nama juga, tambah 1. Mertuanya nggak mau kalah juga, kasih lagi nama. Padahal hak memberi nama hak bapak. Tidak ada seorang pun berhak memberi nama tanpa seizin bapak. Nama yang singkat, padat, mudah. Ya, seluruh nama para sahabat tidak terangkai dengan 2 kalimat kecuali kalau dimulai dengan Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya. Itu ada rangkaian karena berkaitan dengan sifat Allah Jalla wa'ala. Karena nama keduanya adalah nama bapaknya, Fulan bin Fulan. Yang ketiganya marganya. Begitu. Luar biasa nama dalam Islam. Di kemudian hari barangkali anak-anak kaum muslimin namanya cakep-cakep, namanya bagus-bagus, namanya nama-nama Islami. Tidak ada lagi nama-nama berhala.
Kemudian yang ketiga, nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan. Ya, para ulama telah ijma sepakat tentang haramnya setiap nama yang disembah selain Allah. Seperti Abdul Masih, hamba Al-Masih, enggak boleh. Abdul Ali, hamba Ali. Ini orang-orang Syiah banyak menamakan anaknya seperti ini. Abdul Hasan, Abdul Husain, enggak boleh. Abdul Rasul, Abdul Nabi, itu enggak boleh. Ya, nama-nama dan lain-lain dari nama-nama yang disembah selain dari Allah, seperti matahari atau berhala atau manusia dan lain-lain yang disekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ya. Kedua, memberi nama dengan nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, enggak boleh. Ar-Rahim, Al-Khaliq, enggak boleh orang namanya Al-Khaliq. Harusnya Abdul Khaliq. Ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya. Yang ketiga, memberi nama dengan nama-nama berhala yang disembah selain dari Allah, seperti Lata, Uzza. Kalau di Indonesia nama-nama berhala seperti Wisnu dan lain-lain. Memberi nama dengan nama-nama berhala, dewa, berhala, dewi. Dewi berhala bukan? Berhala. Berhala tidak? Berhala yang disembah orang. Dewa, dewi. Itu cerita khayal, khurafat mereka dari dewa-dewi itu. Ya. Kemudian apa lagi? Wisnu, Sri, Dewi Sri namanya. Sri berhala, berhala itu. Sahih. Banyak tuh akhwat yang namanya Sri. Lihat saja di kamus Indonesia mana yang berhala-berhala, banyak. Nama Budi. Budi adalah Buddhis, orang-orang Buddha. Seperti agamanya Buddha, orangnya dikatakan Budi. Seperti agamanya Islam, orangnya Muslim. Kalau namanya Muslim kan cakep. Namanya siapa? Muslim. Namanya siapa? Mukmin. Ya kan? Muslim. Banyaklah kaum muslimin namanya Muslim. Iya kan? Muslim namanya. Ini agamanya Buddha, orangnya, penganutnya dinamakan Budi. Kalau tepat ini keterangan dari sebagian ahli seperti ini, maka tidak boleh memberi nama dengan nama Budi. Ada yang mengatakan ini maksudnya budi pekerti. Lalu sebagian ahli bahasa, ada saya di situ, menjawab, kalau maksudnya budi pekerti, maka tidak boleh dalam bahasa Indonesia budi saja, harus disertai dengan kalimat pekerti. Budi pekerti. Ketawa. Selidikilah. Itu saya lihat dialog itu, dan saya melemparkan masalah, terjadi debat. Ya, ini yang saya katakan, dia bilang benar. Apa kata? Satu betul, karena budi itu maksudnya orang penganut Buddha. Bukan budi pekerti, karena dalam bahasa Indonesia harus disertai budi pekerti. Gak ada pekerti sendiri, budi sendiri, tidak. Tapi budi pekerti. Kalau budi berdisnya, berarti Buddhis, orang penyembah Buddha. Kalau benar penelitian itu, maka haram memberi nama Budi. Coba diteliti. Budiman, lain. Budiman bagus. Budi ada mannya, berarti orang yang dermawan. Sama tadi budi pekerti, orang yang akhlak karimah. Ini kan menyendiri. Bingung antum. Bingung. Ya.
Halaman 166 bagian yang kedua, nama-nama yang tidak disukai, yang patut ditinggalkan atau diganti dengan yang lain. Satu, memberi nama dengan nama-nama yang artinya menunjukkan kepada doa dan maksiat. Namanya zalim. Ada orang nama zalim? Ada. Zalim. Ya. Memberi nama dengan nama-nama hewan, ya. Memberi nama dengan nama-nama yang merangsang, memberi nama dengan nama-nama Firaun dan orang-orang yang sombong seperti Firaun, Qarun, Haman. Memberi nama dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Nggak boleh beri nama Jibril, nggak boleh. Nggak boleh Jibril, nggak boleh. Nggak ada sahabat namanya. Itu orang-orang Kristen yang sering menamakan anak-anak mereka dengan Jibril. Banyak. Ya. Orang-orang Yahudi menamakan anak-anak mereka dengan Mikail. Karena mereka, orang-orang Yahudi membenci Jibril, mencintai Mikail. Maka Mikail itu dari Mikail. Orang Kristen mencintai Jibril, karena itu banyak yang namanya Jibril. Orang Islam ikut-ikutan dinamain juga anaknya Jibril. Padahal ini menyalahi sunnah. Israfil dan lain-lain, kecuali nama satu malaikat namanya Malik. Boleh, karena banyak sahabat yang bernama Malik. Bahkan ada imam namanya Al-Imam Malik. Boleh. Memberi nama dengan nama-nama surat Al-Quran, ya, seperti Yasin. Pak Yasin banyak. Itu nama yang tidak disukai, bukan haram, tapi makruh, tidak disukai. Harap diganti dengan yang lebih, dengan yang baik. Karena ini tidak baik. Hamim namanya, Furqan namanya banyak, Furqan, ya, dan lain-lain, itu kurang baik. Ketujuh, memberi nama yang dikaitkan dengan lafaz ad-din dan al-Islam. Namanya Syamsuddin, Nuruddin, Qamaruddin, Fakhruddin, Syarafuddin, Muhyiddin. Ini dahulu itu laqab, gelar yang diberikan orang kepada para ulama. Para ulama memberikan gelar kepada para ulama yang memang alim dan seterusnya. Sebagian dari ulama itu tidak mau. Sampai kepada orang-orang asing di negeri kita, maka dijadikan itu sebagai nama. Bukan tadinya gelar dalam Islam itu. Itu pun para ulama tidak mau. Al-Imam An-Nawawi digelari Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Dia tidak suka orang menggelari demikian, karena membawa nama din itu sangat besar sekali. Akhirnya di kemudian hari Muhyiddin dijadikan sebagai nama, bukan gelar lagi. Ini lebih salah lagi, harus diganti. Syamsuddin, matahari agama. Ini selain juga tidak tepat, karena matahari sifatnya membakar. Nuruddin jadi nama, Syafruddin, Syarafuddin itu gelar. Abdullah bin Taimiyah Syarafuddin, yakni adiknya Ibnu Taimiyah, Syarafuddin Abdullah bin Taimiyah. Ya, Zainuddin Abdurrahman bin Taimiyah, adiknya lagi. Gelarannya Zainuddin. Zainuddin itu gelaran, perhiasan agama. Syarafuddin, kemuliaan agama. Nah, ini tidak baik memberi nama dengan membawa ad-din. Biasanya dari orang-orang asing, bukan dari orang-orang Arab. Yang menakjubkan saya, Syekh Albani, namanya Muhammad Nasiruddin. Dia sendiri mengatakan di kitabnya, nama saya Nasiruddin tidak bagus. Kayak itu dia kan orang asing, orang Albania. Harusnya Muhammad saja. Maka itu para ulama mengambil Syekh Nasir saja. Tidak disandarkan kepada din. Nasiruddin tidak bagus. Dia sendiri mengatakan demikian. Tidak boleh membawa nama din, karena demikian besarnya.
Saifur Rahman, pedang Ar-Rahman, Saifullah, nama Saifullah. Ya Allah, luar biasa. Ini Saifullah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Saifullah. Tidak boleh orang dinamakan dengan nama Saifullah. Kata Nabi, Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Bukan nama, karena itu tidak ada seorang pun sahabat yang menamakan anaknya Saifullah. Wajib diganti. Yang berkaitan dengan agama. Ya. Mensucikan diri juga tidak boleh. Banyak wanita-wanita pada zaman Nabi SAW namanya mensucikan diri, seperti Barrah. Barrah suci artinya. Maka kata Nabi, la tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri-diri kamu. Namakan dia Zainab. Ya. Kemudian nama-nama yang memang tidak enak atau tidak bagus. Lihat halaman 168. Nahana Rasulullah SAW an nusammiya raqiqana bi arba'ati asma, Aflah wa Rabah wa Yasar wa Nafi'. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang kami memberi nama kepada budak-budak kami dengan 4 buah nama. Aflah artinya yang menang, Rabah artinya yang beruntung, Yasar artinya yang mudah, Nafi artinya yang bermanfaat. Ya, ini nama-nama yang kurang baik. Dapat dikiaskan misalnya Mubarak, itu juga kurang baik. Ya. Karena apa? Karena kalau itu dipanggil, ada Nafi, misalnya ada orang datang mencari namanya Nafi. Ada Nafi di rumah, dijawab tidak ada Nafi. Itu maknanya tidak ada manfaat. Kan begitu. Nabi nggak suka itu. Ada orang namanya Khair, panggil, Nabi nggak suka. Ketika orang ditanya ada Khair tidak? Kebetulan si Khair lagi pergi. Lalu dikatakan nggak ada Khair. Ah, ini tidak suka Nabi mendengar nama yang seperti itu, ya, karena menafikan satu kebaikan. Ini makruh, tidak disukai. Ya, saya jelaskan dengan panjang lebar. Dan nama-nama yang diberikan oleh Nabi itu bagus-bagus. Lihat halaman 172. Ada seorang perempuan namanya Asiyah. Asiyah artinya perempuan maksiat. Asiyah, bukan Asia dengan sin, dengan sod. Asiyah. Ya. Lalu Nabi SAW katakan, anti jamilah, namamu jamilah, diganti. Jamilah artinya apa? Cantik. Singkat, padat, artinya sangat bagus sekali. Jamilah. Ada lagi orang namanya Asram. Asram artinya adalah yang terpotong, ya. Lalu Nabi SAW memberi nama engkau Zur'ah, artinya yang tumbuh, jangan yang dipotong, ya. Ada lagi orang namanya Hazan, kata Nabi, anta Sahal, engkau namanya Sahal. Lalu orang itu mengatakan, la ughayyiru isman sammanihi abi, saya tidak akan merubah nama yang bapakku telah berikan. Maka kata anaknya Sa'id bin Musayyab, ma zalat al-huzunata fina ba'du, senantiasa al-huzunah, kekerasan dan kekasaran ada pada akhlak kami. Dan begitulah seterusnya. Ada orang namanya Barrah diganti dengan Zainab. Lihat halaman 176 dan seterusnya. Banyak sekali wanita-wanita yang dinamakan dengan Zainab.
Ya, ada lagi namanya Barra diganti Juwairiyah. Ya. Ada lagi namanya Zaham diganti dengan Bashir karena Zaham dengan ha mim Zaham artinya sempit. Maka diganti oleh Nabi Bashir, artinya yang memberi kabar gembira. Bashir. Ya, Bashir. Banyak sekali. Ya, karena nama itu, lisan itu bisa mewakilkan bala. Abu Bakar As-Siddiq, lihat bait-bait syair Abu Bakar As-Siddiq halaman 182, ihzar lisanak an taqula fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiq. Peliharalah lidahmu dari mengucapkan sesuatu yang akibatnya engkau akan terkena bala dengan sebab ucapanmu tersebut. Karena sesungguhnya bala itu diwakilkan dengan mantik ucapan. Ucapannya jelek jadi jelek. Saya ambil contoh sebuah hadis yang sangat menakjubkan. Nabi SAW menjenguk seorang A'rabiyun yang sedang sakit. Nabi SAW apabila menjenguk orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Sebagai penghapus dosa insyaallah, enggak apa-apa. Ini kan kalimat enggak apa-apa menumbuhkan semangat baru. Orang yang sedang sakit apa saja dikatakan enggak apa-apa insyaallah, baik. Oh, itu membesar hatinya. Kalau dikatakan wah ini bahaya, kira-kira umurnya nggak sampai sebulan, besok mati. Ini para dokter harus belajar hadis. Nggak ada yang bisa memperbaiki manusia kecuali agama. Lihat, la ba'sa, nggak apa-apa, turun. Sakitmu ini penghapus dosa, nggak apa-apa. Itu kan orang dibilang oh nggak apa-apa, itu sudah senang bukan main. Apalagi dokter yang bilang nggak apa-apa, insya Allah sehat. Walaupun dia tahu secara medis mungkin parah, nggak apa-apa. Itu bisa berbalik. Karena bala diwakilkan dengan lisan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ihdzar lisanak. Ihdzar, hati-hati, pelihara lidahmu dari mengucapkan, maka engkau akan terkena bala dengan ucapan itu. Karena Allah mengikuti persangkaan hamba. Kalau hamba bersangka baik akan menjadi baik, kalau hamba bersangka buruk akan menjadi buruk. Lalu A'rabiyun itu dijenguk oleh Nabi SAW. Nabi katakan la ba'sa tahurun insyaallah. A'rabiyun itu enggak terima. Qala qulta tahurun, engkau anggap enggak apa-apa penghapus dosa? Kalla bal hiya humma tafuru au tathuru ala syaikhin kabir tuziruhu al-qubur. Bahkan saya terkena demam yang tinggi. Saya seorang yang tua yang sebentar lagi akan menziarahi kubur, mati. Putus asa tadi. Nabi kan katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Dia malah marah. Engkau katakan tahurun, padahal sakit yang menimpa saya humma, sakit panas, sakit demam yang mendidih, demam tinggi atas seorang tua renta, tuziruhul kubur, yang sebentar lagi akan mati. Apa kata Nabi SAW? Fana'am idzan, ya kalau begitu ya iya, mati orang itu, mati. Karena dia berprasangka buruk terhadap dirinya, diberikan semangat, tidak mau, gimana orang sakit saya parah, udah hampir mati, ya udah, pana'am idzan. Kalau memang begitu sangkanya, pana'am idzan, matilah A'rabiyun itu, mati A'rabiyun itu. Luar biasa. Bagaimana lisan itu, bagaimana Islam menumbuhkan pengharapan terus, optimis, dan bersangka baik kepada Rabbul Alamin. Ya, karena itu nama-nama yang baik-baik, sehingga dia menumbuhkan pengharapan. Dan Nabi SAW sangat
menyukainya. Ya, kemudian saya jelaskan tentang pemberian nama kepada anak adalah haknya bapak, bukan haknya ibu. Kemudian tentang kunyah abu fulan, ummu fulan, abu fulana, ummu fulana. Ya, ini islami, tetapi nama jangan hilang kecuali memang kunyahnya telah ma'ruf. Sekarang kita ini pakai kunyah tidak ada nama, karena dia merasa tidak enak namanya nama Indonesia. Padahal kalau namanya nama Indonesia tidak terlarang selama itu tidak melanggar syarak. Selama tidak melanggar syarak, maka nama harus dicantumkan, tidak boleh. Sementara dengan kunyah lagi dalam ilmu hadis itu majhul, gitu. Ya, kalau dia tidak diketahui dan perlu nama, ada kunyah siapa? Abu Fulan, Abu Fulana. Namanya siapa? Saya sering tanya, siapa nih? Abu Fulan Ustaz. Enggak, nama antum siapa? Oh, namanya Tono. Wah, gitu. Namanya, jadi tahu, ya kan? Tono namanya siapa lagi? Ya kan? Macam-macam nama. Saya tanya nama. Setelah itu baru kunyah. Antum punya nama atau tidak? Gitu. Kan di KTP ada namanya, nggak mungkin pakai kunyah. Gitu. Ya, nama penting diketahui. Kunyah lain lagi. Kunyah itu islami. Ya. Nah, selesai pemberian nama, kemudian halaman kedua 194 pasal ke-21, nama-nama pilihan. Nama-nama pilihan, ada beberapa nama, sedikit sekali yang saya cantumkan di sini karena selain keterbatasan pengetahuan juga yakni para ulama telah menulis banyak sekali tentang permasalahan ini, ya. Kemudian akikah, pasal yang ke-23. Akikah disyariatkan di dalam Islam. Itu penyembelihan hewan, kambing, tidak boleh yang lain. Untuk anak laki-laki 2 orang kalau mempunyai kemampuan, kalau tidak boleh 1. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing kalau mempunyai kemampuan. Kalau tidak mampu dan hanya sanggup memberi 1 ekor kambing, boleh. Untuk anak wanita perempuan 1 ekor kambing disembelih pada hari ke-7, waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Adapun makan-makannya boleh pada hari ke-8. Sembelihnya sekarang, hari ke-7, kemudian dimasak, makan-makannya undang orang besok, tidak jadi masalah. Kan penyembelihannya, bukan makan-makannya. Saya terangkan dengan lengkap di sini. Dan hukumnya menurut umumnya para ulama sunnah muakkadah. Mengambil dalil keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakikahkan anaknya, yaitu Ibrahim. Ketika anaknya lahir Ibrahim, tidak ada satupun keterangan bahwa beliau mengakikahkan anaknya. Demikian juga Abu Musa tidak mengakikahkan anaknya. Dari sini kita mengetahui bahwa akikah tidak wajib. Padahal beliau mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Kelahiran Ibrahim anak beliau beberapa tahun berselang setelah Hasan dan Husain. Tetapi beliau tidak mengakikahkan Ibrahim. Yang menunjukkan bahwa akikah bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi sunnah muakkadah. Beliau memberikan penjelasan. Dan Abu Musa yang membawa anaknya kepada Nabi SAW dan dinamakan oleh Nabi dengan nama Ibrahim,
juga tidak ada keterangan bahwa Abu Musa mengakikahkan anaknya, dan sejumlah dalil yang lain. Berarti hadis-hadis yang memerintahkan akikah adalah perintah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada hukum wajib, dan ini yang tepat menurut pendapat umumnya para ulama. Sebab kalau dikatakan wajib, maka bertentangan dengan fi'il Nabi SAW, dengan perbuatan Nabi SAW pada akhir hayat beliau, yang beliau tidak mengakikahkan anaknya, padahal anaknya sendiri Ibrahim. Tidak ada keterangan, tidak ada satupun keterangan yang beliau mengakikahkan anaknya. Lalu bagaimana makna anak itu tergadai, berselisih para ulama tentang makna dari hadis yang mulia ini. Bagaimana kalau akikah itu dilakukan setelah hari ketujuh? Apakah sah atau tidak? Kalau dikatakan sah, ya sah, tetapi menyalahi sunnah, menyalahi sunnah. Sah ya sah, karena waktu yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang ke-7. Panjang lebar saya jelaskan tentang akikah yang ditetapkan oleh syarih pembuat syariat. Kemudian pada halaman 244 saya terangkan bagaimanakah cara menghitung hari ke-7. Ada khilaf di antara para ulama. Antum bisa membacanya di rumah nanti. Kemudian pada halaman 255, apa yang diucapkan ketika menyembelih akikah pun juga saya jelaskan, ya. Kemudian pada halaman 266 saya jelaskan tentang fawaid, faedah-faedah akikah. Di antaranya adalah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagai syiar Islam tentang kelahiran anak yang menyalahi kebiasaan orang-orang kuffar. Yang keempat, sebagai tanda syukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang sangat besar ketika dia memberikan si buah hati. Yang kelima, membebaskan anak dari tahanannya dan gadaiannya, dan dia tidak bisa dibebaskan atau ditebus kecuali dengan akikah. Yang keenam, bergembira pada hari-hari yang sangat bahagia ketika si buah hati lahir ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menginfakkan harta di jalan yang diredai dan dicintai Allah dan Rasulnya, hatta sampai meminjam menurut fatwa Imam Ahmad demi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, memberi makan keluarga, tetangga, teman dan fakir miskin dengan sembelihan akikah. Yang kesembilan, memberi manfaat kepada anak yang lahir dengan akikahnya itu, bahwa dia telah ditebus dengan seekor kambing sebagaimana Ismail Allah telah menggantinya dengan sembelihan seekor kambing kibas. Kesepuluh, menunjukkan tanggung jawab seorang bapak terhadap anak-anaknya. Ini diantara fawaid akikah. Ya, asal cukur yang betul. Kalau kasar cukurnya, ya robek-robek kepalanya. Kan bayi pegang cukur, ambil silet yang secukur yang tajam, pelan-pelan. Ya lecet-lecet sedikit jamak, nggak jadi masalah. Sama juga ini nggak apa, dikit-dikit, pelan-pelan, tidak mudarat. Jangan ditunda sampai ini, karena manfaatnya sangat besar sekali. Ya.
Kemudian pasal yang ke-25, bersedekah seberat timbangan rambut dengan perak. Ini pun sunnah, tidak wajib. Ya. Kemudian pasal yang ke-26, tertib amal ketika anak itu lahir. Kesatu, pada hari kelahiran, pertama memberi nama, kedua mentahnik dan mendoakan keberkahan. Tadi tentang tahnik kelewatan ya. Pasal 22 ya. Kelewatan tentang tahnik tadi pasal ke-22. Antum nggak kasih tahu tadi. Hah? Tahnik, tahu tidak tahnik? Tahnik kita mengunyah korma. Ya, korma ya, dilembekkan. Itu kalau mulut kita bau bekas makan ini lain, mulut kita bukan mulut Nabi. Ya, tapi boleh ayak gitu. Pencet, lembekkan, masukkan ke langit-langit sini. Luar biasa. Hari kelahir sebelum dia menyusu sama ibunya. Minta sama bidan, sama yang merawat, perawat. Kan anak antum punya hak. Punya hak, sini, anak saya. Kasih korma. Selain menampakkan sunnah, menjaharkan sunnah. Dan bidan-bidan itu, perawat-perawat itu jarang yang tahu. Dia was-was, takut keselak anak itu. Padahal enggak, kalau rapi pegang. Anak antum, pesen. Antum bapaknya. Saya setiap lahir saya pesen. Saya ikutin terus. Udah bersihin kasih saya ya. Sini saya pegang. Masukin. Dia bengong aja ngeliatinnya. Bahaya. Pikir enggak, ini sunnah. Ini sunnah. Ini manfaatnya besar. Karena dia di dalam perut anak. Dalam perut ibu itu hangat. Kehangatannya itu cukup Allah berikan. Ya subhanallah. Maha suci Allah yang telah mengatur demikian rapinya. Begitu keluar, masuk hawa dingin. Dingin, kulitnya masih tipis, dingin. Perlu hangat. Manis-manisan itu memberikan hangat pada tubuh. Karena itu kita disukai ketika buka puasa makan korma. Maka luar biasa bayi itu, dia ciplak-ciplak itu, dibilang zen ini korma ya kan. Kalau tidak ada korma, boleh dengan sesuatu madu, sesuatu yang bentuknya manis. Tahnik luar biasa. Dan Nabi SAW biasa mentahnik. Dan pasti kita yakin ada manfaatnya. Tidak perlu takut dengan manusia dalam menegakkan sunnah. Ya. Tertib amal pada pasal yang ke-26, mentahnik ya, pada hari pertama memberi nama, mentahnik dan mendoakan keberkahan. Boleh saja mentahnik itu besoknya. Ya. Besoknya itu mentahnik itu tidak mengapa, tapi yang bagus itu pada hari itu. Kemudian bapak mendoakan keberkahan. Allahumma barik fihi, barakallahu fihi. Ya. Barakallah, semoga Allah memberkahi dalam itu, mendoakan keberkahan. Ya. Jangan diam aja jadi bapak. Gitu. Jadi bapak paling punya hak mutlak. Gitu. Tatur giniannya. Kan rumah sakit bayar nggak antum? Bayar. Setiap pembeli jadi raja menurut kebiasaan. Atur. Nanti kalau sudah dirapiin, diinikan, suster kasih ke saya ya. Bawa sini kasih ke saya. Saya mau tahnik, saya mendoakan keberkahan. Anak antum. Kalau bukan dikasih ya marahin. Nggak boleh anak saya. Ini anak ini bapaknya pada diem aja saya lihat. Gimana nih anak? Mana anak saya sini? Asik. Bismillah. Asyik tuh anak. Pertama kali diberi makan oleh bapaknya. Karena bapaklah yang memberi nafkah kepada dia.
baru kasih ibunya untuk kasih sayang air ASI air susu ibu itu. Luar biasa ya Rasulullah SAW. Bapaknya mendoakan, ya Allah berkahi dan seterusnya. Nikmat jadi bapak, nikmat ya. Nikmat Islam itu penuh kenikmatan. Karena itu kita perlu paham ajaran Islam bab per babnya. Ini tertib amalnya. Kemudian masuk khitan, pasal yang ke-27. Khitan adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan wanita. Bagi laki-laki untuk kesehatan, bagi wanita untuk menstabilkan syahwatnya. Karena itu wanita-wanita kafirat tidak dikhitan. Dia lebih liar dari hewan-hewan buas di hutan rimba. Terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Karena itu Islam mengatur kestabilan syahwat. Dikhitan. Tidak terlalu dalam, nanti dia akan jadi dingin. Kalau tidak sama sekali, maka akan melonjak pada kestabilan. Maka itu perempuan-perempuan atau orang-orang kufar musuh-musuh Islam tidak suka wanita-wanita dikhitan, supaya wanita-wanita itu menjadi liar. Mereka merasa, wah itu kezoliman, digunting ituannya. Mana kezoliman? Ini bagaimana tindik ini? Kan sama aja, iya kan? Apa namanya ini? Anting-anting, anting-anting. Bahkan sekarang itu laki pakai ini di sini, ya kan? Itu lebih sakit daripada dikhitan. Ini kan pakai apa namanya? Cincin di hidung, bayangkan. Di hidung, cincin. Ada yang di bibirnya, ada yang di pusernya. Wanita maupun laki-laki yang jadi wanita itu, kok nggak dipersoalkan itu? Kemudian yang mentato, ya kan? Kok nggak dipersoalkan? Ini khitan. Sunnah Nabi yang mulia, sunnahnya para Nabi dan Rasul. Dan membuat wajah itu bercahaya. Faedah khitan itu luar biasa bagi wanita. Bagi laki-laki kebersihan dan lain-lain. Bagi wanita menstabilkan syahwatnya. Dan menyegarkan mukanya sehingga nampak seperti basah. Dalam hadis saya terangkan di sini. Merekah, cerah. Tidak pucat. Ada kan yang pucat, yang ini ceria, bagus, luar biasa ajaran Islam itu. Nah sekarang saya dengar khitan wanita katanya dilarang, nggak boleh ini. Ini luar biasa, ini sunnah. Dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan khitan ini berlangsung terus-menerus dari zaman ke zaman. Bahkan Nabi Allah Ibrahim berkhitan ketika umur 80 tahun. Karena waktu itu baru datang perintah. Kan itu menunjukkan khitan itu wajib. Umur 80 tahun. Udah kakek-kakek. Khitan. Nabi yang mulia. Angkat. Kemudian pasal yang ke-30 tentang hukum-hukum anak. Hukum membawa anak ketika salat dan seterusnya. Saya bahas. Ya. Kemudian pasal yang ke-31 tentang apa yang dimaksud dengan anak zina, anak pungut, anak angkat, anak tiri, anak susu. Anak zina adalah yang lahir dari hasil perzinahan. Anak pungut adalah anak yang dibuang oleh seseorang yang tidak diketahui siapa bapaknya dan ibunya. Sering orang-orang menemukan anak di jalan, di tong sampah dibuang. Ini namanya anak pungut. Boleh sebagian kaum muslimin mengambilnya, tetapi jangan dinasabkan kepada dia. Atau pemerintah membuat panti-panti untuk dititipkan dan dibiayai, disekolahi dan seterusnya. Anak angkat yang kita angkat dan diketahui oleh orang tuanya dan harus dinasabkan kepada orang tuanya dan tidak menjadi mahram bagi istri kita dan anak-anak kita. Kalau wanita tidak menjadi mahram bagi kita.
Anak tiri adalah anak yang kita menikahi seorang wanita, dia mempunyai anak. Itu adalah anak tiri kita. Anak susu ya. Ini penjelasan lebih lanjut di kitab saya, Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin. Hukum menasabkan diri kepada yang bukan nasabnya, pasal ke-32, ini haram. Sekarang orang jual-jual anak. Bahkan kemarin di pengajian Sabtu, sebagian ikhwan memberitahukan kepada kita bahwa masing di dalam perut sudah dijual. Ada akte notaris, ada apa. Ini adopsi. Ini sangat diharamkan dalam Islam. Mengadopsi anak, dijual anaknya pakai akte notaris, dan dinasabkan kepada pembelinya. Ini terlaknat. Dan saya terangkan sejumlah hadis. Di antaranya halaman 305, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahil mutatabi'atu ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Barang siapa yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya dan mengaku bermaula kepada yang bukan maulanya, yakni menasabkan kepada dia, maka atasnya laknat Allah yang terus menerus sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain halaman 306, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haramun. Barang siapa yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya padahal dia mengetahui sesungguhnya orang tersebut bukan bapaknya, maka surga atasnya haram. Dan sejumlah hadis-hadis yang lain. Kemudian pada pasal yang ke-33, keutamaan orang tua yang kematian anaknya yang belum baik, yang belum balik. Di antara saudara-saudara kita ada yang kematian anaknya yang belum balik, ada yang kematian ketika anaknya lahir, ada yang mati ketika anaknya umur 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun. Walhasil belum balik. Kalau dia sabar, redha akan qadar Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah tabaraka wa taala, maka Allah subhanahu wa taala menjanjikan jannah bagi dia. Ya. Kematian anak, apalagi sampai 3 anak. Tetapi jangan kita harapkan anak-anak kita mati sebelum balik agar kita dapat surga. Ini celaka, karena Allah mengetahui segala niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kewajiban kita memelihara anak, menjaga anak zahiran wa batinan, lahir dan batin, sebagaimana akan datang pasalnya nanti di akhir kitab ini. Yang ke-34, tempat anak yang mati sebelum balik. Saya jelaskan di sini, yang kesimpulannya adalah surga atau jannah. Sampai di sini secara ringkas selesailah bab yang kedua, permasalahan ketika anak itu lahir. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala, kalau diizinkan di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberkahinya, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan izin bagi kita untuk ta'lim di sini. Ya, kalau ada waktu insyaallah ta'ala pada minggu yang ketiga, Ahad yang ketiga di bulan Maret, yaitu tanggal 21 ya. Ya, nanti akan diberitahukan kepada saudara-saudara, dan kita akan membahas bab yang terakhir tentang pendidikan terhadap anak. Sampai di sini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang mulia, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan insya Allah pada pertemuan yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.